Hai Fantasy People, apa kabar semuanya? Kembali lagi nih sama Miss Rere dari DigiKids. Kali ini Miss Rere akan ditemani oleh Mr. Surya yang akan menjelaskan proyek hari ini. Hari ini kita akan belajar membuat packaging design. Kita akan menggunakan Photoshop dan yang akan kita buat adalah paper bag. Packaging design adalah desain kemasan pada sebuah produk. Elemen desain di dalamnya ada warna, grafik, dan juga teks. Langsung aja yuk kita buka Photoshopnya dan simak video dari Mr. Surya. Saya di sini Mr. Surya. Aku di sini akan menjadi tutor kalian untuk belajar packaging design di Photoshop. Oke, sebelum itu kalian tahu nggak sih Photoshop itu apa dan packaging design itu apa? Maka korelasinya untuk materi kita hari ini kita akan membuat desain packaging di dalam Photoshop. Oke, sekarang Mister akan menjawab apa sih Photoshop itu? Ada Photoshop atau dikenal dengan Photoshop merupakan salah satu software editing foto atau bitmap yang dikembangkan oleh perusahaan Adobe System. Software ini pertama dirilis sekitar tahun 1980, tepatnya pada tanggal 19 Februari 1990. Adobe Photoshop dirancang untuk dapat digunakan pada sistem operasi Windows dan Mac OS. Sementara apabila sobat ataupun teman-teman ingin menggunakan pada sistem operasi Linux, membutuhkan sebuah perangkat lunak tambahan seperti crossover atau Wine. Fitur Photoshop juga sangat lengkap dan mampu untuk menerima beberapa model warna seperti RGB, CMYK, Lab Color, Grayscale, Bitmap, dan Duotone. Sementara format file Photoshop mampu untuk membuka dan menyimpan gambar dengan format JPEG, JPEG, PNG, GIF, dan format tracer lainnya. Akan tetapi, Photoshop juga memiliki format file khusus yang menjadi ciri khas si software ini, antara lain PSD, PSD, dan PDD. Dan juga siapa yang tahu packaging design itu apa? Oke, kalau kalian pernah belanja ke suatu mall ataupun suatu toko, kalian pasti ketika membeli barang akan mendapatkan satu tempat yaitu adalah packaging. Oke, packaging itu berbagai macam bentuknya seperti ini, atau ini. Oke, sekarang pernah nggak kamu melihat kantong bungkusan atau paper bag yang unik, lucu, dan menarik? Pernah? Atau belum pernah? Sekarang kalian boleh cari konsep, ide, ataupun sesuatu tentang paper bag yang kalian tahu di internet ataupun di Pinterest. Kamu mana sih desain yang lebih bagus, yang menarik, dan kira-kira cocok untuk kalian ataupun kamu desain di rumah hari ini? Hari ini kamu akan menjadi desainernya. Kita akan membuat dan merancang packaging design atau paper bag yang kamu mau. Oke, sekarang kita akan mempelajari isi dalam tools di dalam Photoshop tersebut. Oke, langkah pertama kita harus fokus di sini adalah layer di mana tempat untuk kita mendesain suatu bentuk ataupun objek. Oke, langkah pertama kita akan membuat emot muka di tampak depan paper bag. Kamu bisa menggunakan elliptical marquee tools. Nah, selanjutnya kita akan beri warna hitam. Kita klik ini, lalu klik area pen bucket tool, klik. Oke, untuk menghilangkan garis putus-putus yang ada di sini, kita bisa klik Ctrl D atau deselect. Oke, langkah selanjutnya kita akan menduplikat bentuk ini. Caranya klik drag, duplikat atau klik kanan, duplikat layer. Oke. Lalu layer satu ini kita geser. Langkah selanjutnya kita akan membuat senyuman menggunakan lingkaran lagi yang lebih besar. Jangan lupa setiap kita membuat objek baru,
kita perlu membuat layer baru untuk mempermudah cara proses pemilihan objek tersebut. Oke, Ctrl D atau deselect, select, deselect. Selanjutnya kita akan membuat rectangle tools di layer yang sama untuk menghapus area tengahnya. Disesuaikan lalu tekan delete. Oke, sekarang sudah tampak senyuman. Untuk menambahkan ekspresinya, saya akan membuat gigi bolong di tengah-tengah senyuman tersebut. Caranya sama seperti yang tadi. Oke. Untuk menghilangkan garis putus-putusnya, lalu delete dan Ctrl D atau klik select, deselect. Oke, kita sudah selesai. Lalu kita akan membuat baju warna merah di sini. Kita kasih nama dulu ya, baju. Tadi di sini senyuman atau imut. Ini mata juga. Sekarang kita fokus di area baju. Kita menggunakan pot yang sama juga. Lalu rectangle tool ini kita tarik lurus. Kita ganti warnanya menjadi warna merah. Misalnya di sini tools kalian tidak ada, kalian tinggal klik di area sini, kalian tinggal pilih warna yang kalian suka. Lalu kita tuang lagi warnanya. Oke, select, deselect. Lalu kita pilih multiply. Selesai. Oke, langkah pertama ketika kita mau mendesain sesuatu produk ataupun sesuatu bentuk di dalam Photoshop, kita harus memiliki pola. Di mana pertemuan pertama ini kita akan membuat pola paper bag. Di sini sudah disediakan pattern. Pattern adalah suatu pola untuk kita mendesain. Sekarang cara memindahkan pattern ini dalam Photoshop, langkah pertama kita harus klik kanan, kita klik open with, udah Photoshop. Nah, ini adalah langkah pertama kita. Ini adalah tampilan di mana untuk kita mendesain paper bag kita. Ada contoh beberapa paper bag yang akan saya sediakan. Salah satunya kita akan mendesain seperti ini. Langkah pertama, kita pilih mode normal, kita ganti menjadi multiply. Kenapa? Karena mode ini dapat menampilkan garis-garis hitam di sini sebagai bantuan dasar kita ketika kita akan melipat paper bag ini. Selanjutnya kita akan memberikan motif. Untuk bagian mukanya, kita bisa menggunakan polygonal lasso tool. Kita membuat dasi sekarang. Seperti ini. Tambahkan kancing. Jika sudah, selanjutnya kita akan menambahkan quote atau kata-kata di bagian belakang atau muka bagian belakangnya. Cara menambahkan teks, kita bisa tekan tombol T di sini dan kita klik di sembarang tempat, dia otomatis akan muncul layer baru di sini berupa layer teks.
Dan untuk Anda mengganti warna font, Anda tinggal mengklik font mana yang akan kalian ubah warnanya. Contoh di sini saya menggunakan font Today. Kata-kata Today ini saya klik dan saya blok. Saya ganti warnanya, gunakan warna yang di atas, yang warna hitam ini kita ganti warna merah. Setelah kita mengganti warna merah, kita harus mensetujukan apakah perintah ini akan kita jalankan ataupun tidak. Commit any yes. Setelah itu, kalian dapat mengaturnya atau memposisikannya dengan selera kalian sendiri. Dan untuk layar muka, ketika kita mau membuat menjadi dua bagian, kita hanya tinggal menduplikatnya saja. Cara menduplikat, kita hanya tinggal klik tahan drag, lalu kita kecilkan. Jangan lupa selalu kita setujukan setiap perintah yang kita akan lakukan. Jika sudah selesai, tampilannya nanti akan seperti ini. Kalian pun dapat memberikan efek-efek lain seperti garis, bentuk lain atau lingkaran, bintang ataupun yang lainnya untuk memperindah tampilan visual dalam paperback ini. Contoh pertama, saya akan membuat layer baru. Di sini saya akan kasih nama layer bentuk. Saya akan membuat bentuk lingkaran. Lalu saya berikan warna merah. Dan saya akan duplikat. Atau dengan klik kanan. Duplikat layer. Oke. Atau dengan menekan Alt. Seperti ini. Jika sudah, kalian dapat mengaturnya kembali. Berikut adalah cara pembuatan paperback. Setelah kamu berhasil mendesain packaging desain atau paperback yang kamu rancang, jangan lupa di print dan kamu buat dalam bentuk 3 dimensinya. Kamu harus menggunting dan menempel sesuai dengan pola yang sudah tersistem di dalam paperback yang kamu sudah rancang. Sekarang, Mister minta tolong presentasikan hasil proyek kamu di depan kamera. Minta mama, kakak, papa, ataupun yang lainnya untuk merekam hasil proyek kamu. Kenapa kamu merancang dan memilih warna tersebut? Apakah desainnya menarik? Tujuan kalian belajar Photoshop atau packaging design hari ini itu adalah untuk melatih berpikir logika kalian secara sistematis serta kamu mampu berimajinasi dengan pola dan bentuk yang ada. Selain itu, kamu juga melatih kreativitas dan kamu juga dapat melihat bentuk 2 dimensi dalam proses pembuatan dan diubah menjadi bentuk 3 dimensi sehingga tampaklah menjadi paperback yang kamu rancang. Sepertinya pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga kamu bisa merancang desain paperback kamu di rumah yang menarik dan kreatif. Sepertinya itu aja dari Mr. Surya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wah, gimana hasil desain packaging kamu? Pasti keren-keren semua ya. Dan untuk tips lainnya dari DigiKids, jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow akun sosial media DigiKids dan Kidzuna ya. DigiKids merupakan Children Creative Learning Center yang berdiri sejak tahun 2001. DigiKids menyediakan kelas pembelajaran animasi, coding, web design, graphic designer, video editing, dan game development untuk anak usia 5 hingga 18 tahun dengan menggabungkan teknologi dan kreativitas.
DigiKids memiliki produk lainnya seperti Robot Kids yang dapat melatih spatial intelligence, logika berpikir, dan problem solving pada anak dengan pembelajaran berbasis STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, dan Math. DigiKids juga mempunyai kelas Art Factory, mengembangkan kreativitas anak dalam menggambar dengan menguasai teknik-teknik artis dunia. Hasil gambar anak akan dijadikan berbagai macam produk dan dijual. Pada kelas ini, anak juga diajarkan menjadi the maker di era ekonomi kreatif. Seiring dengan berkembangnya era ekonomi kreatif, anak-anak bisa mendapat banyak benefit dari DigiPreneur, yaitu Akademi Pelatihan Kewirausahaan dalam bidang industri digital dan kreatif. Pada kelas ini, anak dipersiapkan untuk mandiri dan siap dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di era ekonomi kreatif Indonesia. Saat ini, DigiKids memiliki 13 cabang di 9 kota di Indonesia, bekerja sama dengan lebih dari 80 sekolah dan lebih dari 17.000 murid yang sudah terlatih dalam logical thinking, critical thinking, teamwork, collaboration skill, communication skill, creative skill, dan problem solving. Apakah anak Anda sudah berada di jalan yang tepat untuk masa depan mereka? Ayo gabung di DigiKids sekarang juga! Kira-kira untuk selanjutnya ada kejutan apa lagi ya dari kami? Nah, makanya stay tune terus ya. Sampai jumpa lagi. Dadah!